Selamat datang dan salam sejahtera bagi pendengar setia Aksara. Dari informasi, hantarkan aspirasi. Selamat bergabung dalam perjalanan yang menarik kali ini. Kami akan membawa pendengar setia podcast Aksara untuk menjelajahi dunia ide, aspirasi, dan pengetahuan baru. Akuntansi bersuara hadir untuk mengisi ruang dalam pikiran dan hati kalian para pendengar setiap podcast kami dengan aspirasi, motivasi, serta cerita yang tak kalah menginspirasi. Di sini, kami berkomitmen untuk membawa kalian dalam diskusi yang mendalam, wawancara menarik, dan perspektif baru yang beragam dari para narasumber yang tak kalah inspiratif. Kami memberikan pendengar setiap podcast kami jawaban-jawaban akan setiap pertanyaan, aspirasi-aspirasi mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Dengan setiap episode, kami berharap untuk menciptakan pengalaman yang baru dan mendalam yang akan membangkitkan semangat dan menghidupkan aspirasi para pendengar. Jadi, siapkan diri kalian untuk menikmati podcast Akuntansi Bersuara dengan tema Salurkan aspirasi, gemakan prestasi, wujudkan akuntansi bersinergi. Kami harap podcast Aksara kali ini akan menjadi teman setia kalian dalam kesibukan perkuliahan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mari kita mulai episode baru kali ini dan mengeksplor lebih dalam akuntansi bersuara. Halo dan selamat datang di podcast Aksara kali ini. Kami adalah MC Akuntansi Bersuara yang akan menemani perjalanan kalian yang menarik di podcast kali ini. Saya, Chandrika Olivia, ditemani dengan rekan saya, yaitu Nabil Apri Raihan, yang akan berbagi pengetahuan dan menciptakan suasana yang positif melalui podcast ini. Kami harap podcast ini dapat membantu kalian untuk menemukan perspektif baru, mendorong keberanian, dan menyalurkan aspirasi terbaik dalam diri kalian sekalian. Hari ini, kami memiliki kehormatan untuk mengundang Bu Diana Tin Irafahmi. Bu Diana telah mendedikasikan hidupnya dengan berinovasi dan menguasai bersama Universitas Negeri Malang, khususnya Departemen Akuntansi. Selama sesi podcast ini, Bu Diana akan berbagi perspektif uniknya, memberikan wawasan yang mendalam, dan membedah berbagai macam aspirasi mahasiswa akuntansi FEBUM. Serta berbagi tips and trik yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kampus kalian. Jadi, simak podcast kali ini seksama. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Bu Diana Tin Irafahmi. Selamat datang Bu Diana Tin Irafahmi di podcast kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan membagikan pengetahuan Anda yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah mengundang saya untuk hadir pada podcast Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi kali ini. Untuk itu kabar dari Bu Diana sendiri seperti apa? Alhamdulillah kabar baik. Memang banyak sekali kesibukan ya di departemen, tetapi doakan saja semoga kami para pimpinan departemen sehat semua sehingga bisa menyelesaikan satu persatu semua aktivitas yang ada di Departemen Akuntansi. Amin. Untuk sekarang ini kesibukan dari Bu Diana sendiri seperti apa, Bu? Banyak sekali memang kesibukan di Departemen Akuntansi, banyak program-program baru yang diluncurkan di bawah kendali para wakil dekan, dan itu semuanya muaranya adalah di Departemen Akuntansi. Nah, untuk akhir-akhir ini memang kami sedang ingin menuntaskan mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus ya menjelang yudisium, sehingga ini kami berupaya keras untuk bisa menuntaskan semua ujian skripsi sehingga mahasiswa bisa yudisium on time. Yudisiumnya hari Rabu ini, sehingga ini batas terakhir kami untuk bisa menginput siapa saja yang akan masuk ke yudisium. Amin. Semoga dari Bu Diana sendiri diberi kelancaran terkait kesibukannya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita ke aspirasi, saya ingin bertanya, bagaimana kesan Ibu diundang menjadi bintang tamu di podcast tahun ini, Bu? Wow, amazing ya. Ini kali pertama saya untuk diundang di podcast Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi.
tidak biasa sebenarnya untuk berbicara di depan kamera seperti artis seperti ini, tetapi saya upayakan untuk bisa ya mencoba untuk mengikuti berbagai podcast ini. Mungkin kedepannya akan ada podcast lagi. Kalau saya sangat welcome dan senang sekali bisa diundang untuk hadir di podcast HMD Akuntansi. Baik, Bu. Sebelumnya, kami telah merekap aspirasi-aspirasi mahasiswa akuntansi yang mana akan kita bahas dengan Bu Diana kali ini. Mungkin langsung saja ke aspirasi yang pertama. Untuk aspirasi yang pertama ini, Bu, berkaitan dengan permasalahan mahasiswa pada umumnya. Seperti yang kita tahu, mahasiswa sendiri memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengikuti segala arahan dari dosen, mulai dari mengerjakan tugas, hadir di kelas, mengerjakan ujian seperti UTS, UAS, dan yang lainnya. Namun, dari beberapa mahasiswa sendiri sering mengeluhkan bahwasanya dosen terkadang memberikan nilai yang kurang sesuai dengan hasil mahasiswa. Padahal mahasiswa tersebut merasa kalau dia sudah berusaha sebaik mungkin dan dirasa nilainya sudah cukup. Untuk permasalahan ini, apakah dari Bu Diana sendiri ada tanggapan atau saran dan apakah ada terdapat SOP terkait penilaian ini, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan penilaian ya. Penilaian itu kan adalah bagian yang penting, sangat penting dalam proses pembelajaran. Kita tahu ada 3 hal penting atau hal utama dalam pembelajaran. Yang pertama harus ada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua ada aktivitas belajar mengajarnya, serta yang ketiga ada penilaiannya. Nah ini tadi yang dibahas, tadi yang ditanyakan ya. Dan ini adalah masalah pelik yang dari tahun ke tahun selalu ditanyakan oleh mahasiswa terkait penilaian ini. Jadi ada mahasiswa yang merasa, kenapa nilai akhir saya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, yang diusahakan menurut perasaan mahasiswa. Nah, ini dia. Nah, selaku pimpinan departemen saya perlu mengutarakan beberapa hal terkait dengan penilaian ini. Yang pertama, teman-teman, bahwa terkait dengan penilaian itu universitas sudah mengatur hal ini dalam pedoman akademik, pedoman pendidikan UM. Nah, itu tercantum, saya bawa catatan-catatannya di sini ya. Pedoman Pendidikan UM edisi 2020 itu yang terakhir, bab 8 khususnya pada pasal 60, pasal 61 dan pasal 62. Nah, ini setelah saya lihat kembali pedoman pendidikan ini, yang pasal 60 itu tentang penilaian perkuliahan, pasal 61 itu tentang penetapan nilai akhir mata kuliah, serta pasal 62 itu tentang, mari kita lihat, pemrosesan nilai akhir mata kuliah. Semoga teman-teman mahasiswa pernah membuka pedoman pendidikan. Sudah pernah belum? Belum juga. Nah, ini penting sekali untuk dibuka sehingga kalaupun di kemudian hari itu ada komplain apakah betul begitu ya, kita lihat pedomannya yang pertama. Jadi di situ sudah diatur ya tentang penilaian perkuliahan, penetapan nilai akhir mata kuliah serta pemrosesan nilai akhir mata kuliah. Nah, sudah diatur di situ. Bagaimana nilai akhir itu, misalnya ranknya berkisar dari A sampai E begitu, termasuk rank skornya untuk E itu berapa, A itu berapa, B plus itu berapa, itu sudah nyata ada di pedoman pendidikan UM yang edisi 2020. Memang ada revisi atas pedoman pendidikan itu 2 kali. Yang terakhir itu tahun 2022, tetapi hanya partial part saja, jadi hanya bagian kecil dari pedoman pendidikan itu yang direvisi dan itu siap di-download, dibaca, dicermati oleh siapapun juga lewat websitenya UM. Nah gitu, jadi itu dokumen yang bisa dibaca publik, jadi silahkan diakses pedoman pendidikan itu. Nah yang kedua terkait dengan bobot mata kuliah. Tiap mata kuliah itu punya bobot penilaian yang berbeda-beda. Sangat tergantung pada karakteristik mata kuliahnya. Sehingga wajar jika kemudian saya contohkan misalnya mata kuliah kewirausahaan itu punya bobot penilaian proyek yang lebih besar daripada misalnya mata kuliah matematika gitu. Misalnya karena ciri khas kewirausahaan itu kan ya harus ada proyeknya ya, project base ya, mungkin membuat bentuk wirausaha baru atau membuat produk baru begitu, sehingga
bobot penilaian untuk proyek itu akan jadi lebih besar daripada bobot penilaian untuk aspek-aspek lain seperti kehadiran atau keaktifan dan seterusnya. Itu berbeda bobot-bobot itu dengan mata kuliah yang lain. Saya contohkan tadi misalnya matematika itu mungkin minim proyek tetapi akan banyak di konsep atau seperti itu. Sangat tergantung pada karakteristik mata kuliahnya. Nah, di mana mahasiswa bisa melihat bobot-bobot penilaian itu? Ayo coba di mana? Biasanya dosen waktu pertama masuk itu ngasih RPS. RPS. Yes, betul. Jadi di awal perkuliahan biasanya di pertemuan pertama dosen itu telah memberikan clue atau petunjuk tentang bobot penilaian itu lewat RPS, rencana perkuliahan semester. Selain diberikan langsung di kelas pada pertemuan pertama, dosen juga akan mengupload ya RPS itu di Si Pejar. Pejar, betul sekali. Nah, dari situ kemudian mahasiswa bisa tahu persis mana bobot yang besar, mana kriteria penilaian dengan bobot besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Kalau kita jadi mahasiswa, berarti apa yang perlu kita lakukan dengan melihat proporsi bobot penilaian itu? Kira-kira, yuk coba kalau Mas Rey apa? Kalau dari saya sendiri, kalau kita udah tahu bobot-bobot penilaiannya, yang pasti kita harus mengusahakan dulu bobot mana yang lebih besar. Misalkan yang lebih besar itu ujian. Jadi untuk ujian sendiri kita harus benar-benar berusaha paham materinya apa. Terus nanti pas di ujiannya sendiri kita harus bisa mengusahakan untuk memberikan nilai yang terbaik. Itu ya strateginya. Ya, saya pikir wajar kalau tiap mahasiswa akan punya strategi yang serupa ya. Lihat bobot mana yang tertinggi, maka itulah yang akan kemudian dikejar gitu. Setuju? Setuju. Tetapi di era sekarang ya, universitas tidak hanya UM, tapi hampir semua universitas di Indonesia itu lebih memperbesar porsi bukan di ujian sayangnya, tetapi di project base-nya atau semacam itu, atau problem base atau case method. Kalau di akuntansi kan biasa kita menggunakan case method, problem base maupun project base. Nah, itu biasanya minimal bobotnya 50%. Sehingga strateginya berarti bagaimana? Harus memikirkan project itu dari awal. Ya, kita harus optimal banget gitu loh untuk menyelesaikan project atau case-case yang disajikan di tiap mata kuliah itu. Oleh karena itulah, jika kemudian hanya mengandalkan, tadi pertanyaannya kan kalau hanya mengandalkan hadir tepat waktu di kelas, tapi kemudian tidak optimal dalam proyek, bagaimana kira-kira hasilnya? Kurang memuaskan. Ya, kurang memuaskan. Jadi ini bukan masalah perasaan, ya, tetapi ini masalah pengukuran yang objektif atas kinerja mahasiswa yang itu diukur secara komprehensif dari berbagai aspek, yaitu aspek ya kehadiran, mungkin yang paling populer ya bagi mahasiswa kehadiran, tetapi itu bobotnya ya biasanya kecil gitu loh. Kemudian aspek partisipasi di kelas, kemudian aspek ini yang besar yaitu aspek kinerja. Aspek kinerja ini bisa dilihat dari proyeknya, ya, penyelesaian problem base-nya, kemudian penyelesaian case metodnya, itu yang bobotnya besar gitu. Maka silahkan dihitung, dikalkulasi apakah benar semua itu telah dilakukan dengan optimal. Nilai akhir mata kuliah adalah nilai kesimpulan dari semua proses penilaian itu. Itu sekali lagi yang harus dipahami oleh mahasiswa. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa telah optimal pada semua unsur penilaian tersebut. Jangan-jangan hanya mengerjakan tugas, hanya hadir, hanya bertanya misalnya, tetapi ngerjakan tugasnya ternyata setelah dikoreksi tidak benar, ya kan? Itu kan juga jadi tidak optimal nilainya. Bisa juga, jadi harus seperti itu. Itu ketiga. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan tentang penilaian. Nah, ada hal keempat. Hal keempatnya adalah jika ya pun setelah dikalkulasi ternyata mahasiswa tetap merasa nilai akhir yang didapatkan itu kurang fair atau kurang sesuai,
dengan apa yang telah dia upayakan, maka ada mekanisme yang kita namai sebagai mekanisme apa? Sanggah Sanggah nilai. nilai. Ya, betul sekali. Mekanisme sanggah nilai, dan biasanya ini ada waktu sekitar 3 hari. 3 hari setelah keluarnya Nilai Nilai tes. nilai akhir. Jadi ada gitu loh kesempatan itu. Dulu di masa saya kuliah itu belum ada mekanisme semacam itu, tetapi sekarang sudah ada mekanisme semacam itu. Dan itu di mana kita tahu jadwalnya? Kita tahu jadwalnya itu di kalender akademik. Mestinya punya semua ya mahasiswa. Ini saya print out kan kalender akademik, dan ini bisa di-download secara publik di Website UM. website um.ac.id. Nah, ini kalau saya lihat misalnya untuk semester gasal depan, masa sanggah nilainya ada di tanggal, kita lihat, 3 sampai 5 Januari, 3, 4, 5, berarti 3 hari, betul. 3 hari. 3 hari, jadi setelah munculnya atau keluarnya KHS online. Jadi segera mahasiswa jangan lewatkan kesempatan untuk melakukan sanggahan nilai jika saudara merasa memang nilai yang didapatkan itu kurang fair. Nah, tetapi jangan sekedar sanggah saja. Ketika mahasiswa melakukan sanggah nilai, mahasiswa wajib menyertakan bukti ya atas kekurangsesuaian nilai yang menurut persepsinya itu memang tidak tepat gitu loh nilai akhirnya. Berikan bukti. Misalnya saya telah mengerjakan tugas dan hasilnya memang oke, sudah dikembalikan oleh dosennya, misalnya hasilnya seperti ini. Ya berikan, tapi ternyata kok tidak dinilai gitu misalnya. Berikan. Saya telah mengikuti proyek dengan optimal, hasilnya atau mungkin ada penilaian ya kan di tengah-tengah, di ini 3/4 bagian proses pembelajaran itu kan selalu ada penilaian. Semua bukti-bukti itu berikan pada dosen, maka dosen kemudian akan memutuskan apakah mahasiswa ini eligible atau tidak untuk mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan gitu. Nah, kemudian kelima, ini penting. Jika mahasiswa merasa kinerja dosen itu kurang optimal atau dalam kaitannya dengan masa sanggah nilai kemudian respon yang diberikan dosen juga kurang bagus, maka mahasiswa itu diberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap dosen melalui mekanisme apalagi nih, satu lagi. PBM. Ya, evaluasi PBM. Itu kapan kita lakukan? Sebelum nilainya muncul. Sebelum nilainya muncul? Iya, dimulainya sebelum dari nilai muncul sampai... Kita lihat ya di kalender akademik. Evaluasi PBM. Ini karena ini penting ya. Oh ya. Jadi evaluasi PBM untuk semester gasal depan itu 12 Desember sampai 2 Januari. Jadi setelah pada masa ketika dosen mulai mengisi nilai atau DNA online pada Siakat. Jadi setelah berakhirnya ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi banyak ternyata mekanisme mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Sayangnya apa yang terjadi dalam evaluasi PBM ini kira-kira? Mahasiswa ketika mengisi evaluasi PBM itu mereka ngisinya hanya normatif saja, tidak benar-benar mencerminkan penilaian atas kinerja dosen yang bersangkutan. Padahal evaluasi PBM itu sangat penting bagi saya, bagi para pimpinan departemen untuk mengevaluasi kinerja dosen kami dan kemudian memberikan tindak lanjut apa yang perlu kami lakukan gitu loh pada masing-masing dosen tersebut untuk agar lebih meningkat kinerjanya. Misalnya dosen di awal semester tidak memberikan RPS, sehingga kita tidak tahu bagaimana bobot penilaiannya. Nah itu kan juga jadi problematika bagi mahasiswa, dan itu adalah salah satu item yang ditanyakan di evaluasi PBM. Lah kalau mahasiswa nyentangnya hanya bagus, kita nggak dapat input informasi, input feedback dari mahasiswa terkait kinerja dosen yang sebenarnya. yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melakukan tindak lanjut. Tuh.
Jadi kami dorong ya, kami sangat berharap evaluasi PBM ini betul-betul diisi dengan cermat, dengan seksama sesuai kondisi. Dan itu kan anonim ya, dosen nggak bisa melihat siapa yang mengisi bagus, siapa yang mengisi jelek, itu no way akan bisa terlihat. Kalau saya bisa melihat semua rekapan ya, hasilnya ya. Nah, itu sekali lagi saya berharap aspirasi dari mahasiswa itu bisa lewat jalur yang evaluasi PBM itu juga, agar kalau terkait dengan masalah penilaian kita bisa mendeteksi adanya ketidaksesuaian itu menurut persepsi mahasiswa, dan kami dari departemen bisa melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Seperti itu terkait penilaian. Semoga bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan terkait penilaian itu. Jawaban yang bisa diambil kesimpulan bahwasannya dari mahasiswa sendiri apabila terdapat tidak kesesuaian nilai atau dirasa nilai yang kurang puas, maka dari mahasiswa bisa mengambil tindak lanjut yaitu dengan sanggah nilai. Dan apabila setelah selesainya pekan kuliah dan UAS, maka dari Sobat Akuntansi bisa melakukan evaluasi kepada dosen terkait pembelajaran pada saat semester tersebut. Tidak perlu takut untuk mengisi PBM karena PBM bersifat anonim. Selain itu juga untuk teman-teman mahasiswa jangan khawatir untuk merasa dirinya tidak bisa atau apapun. Kita juga di sini semuanya sama-sama belajar. Dan buat teman-teman yang merasa nilainya di semester ini kurang, bisa untuk mencoba lebih giat lagi dan lebih mengoptimalkan lagi kinerja atas kuliahnya di semester depan. Jadi semangat untuk semester ganjil ke depannya. Semangat. Lanjut ke aspirasi yang kedua, Bu. Yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi di departemen sendiri. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya para mahasiswa juga melakukan pengurusan administrasi di pelayanan administrasi. Nah, di pelayanan administrasi ini sering dikeluhkan bahwa SOP yang sering berubah-ubah nih, Bu. Biasanya, dan apabila berubah ini, biasanya informasi ini dinilai lamban. Selain itu, pelayan di pusat pelayanan informasi ini biasanya tidak ada pada saat masih jam kerja. Mungkin dari Bu Diana sendiri ada tanggapan terkait hal itu? Ini bentuk kritik yang cukup keras sebenarnya bagi kami. Terima kasih, tetapi tetap kami sampaikan atas aspirasinya. Ada beberapa, sepertinya ada 1, 2, 3 hal pokok ya ini yang ditanyakan pada pertanyaan yang kedua. Ini ada 3 hal utama. Yang pertama tentang mekanisme pengurusan administrasi yang berubah-ubah. Ini sebenarnya kami perlu untuk melakukan konfirmasi ulang ya, seperti apa ya contohnya pengurusan administrasi yang berubah. Kalau sementara jawaban dari kami memang perubahan mekanisme pengurusan administrasi ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Misalnya pengurusan administrasi selama masa pandemi COVID itu tentu akan berbeda dengan pasca pandemi di mana semuanya serba normal begitu ya. Kalau dulu karena kita tidak boleh tatap muka begitu, sehingga pengurusan administrasi itu by online. Tetapi kemudian pasca COVID itu kemudian mengalami perubahan sehingga diharapkan mahasiswa itu konsultasi atau apa itu bisa datang ke kantor di Departemen Akuntansi gitu. Nah, perubahan mekanisme administrasi itu juga terkait dengan upgrading teknologi. Ada beberapa hal yang awalnya itu dilakukan secara manual gitu. Kemudian karena hadirnya teknologi, ada upgrading teknologi sehingga ini menjadi pelaksanaannya ini menjadi online. Kebalikannya dengan yang tadi. Misalnya dalam hal pengurusan pendaftaran ujian skripsi atau ketika mahasiswa meminta lembar pengesahan skripsi gitu ya. Misalnya kalau dulu kan mahasiswa harus mendatangi dosen satu persatu, dosen pembimbing, dosen penguji, meminta tanda tangan basah mereka. Tetapi kemudian sekarang dengan adanya upgrading teknologi dan upgrading sistem di UM, maka proses manual itu menjadi ditiadakan dan kemudian proses pengesahan skripsi itu secara online melalui Siakat, sehingga proses verifikasi lembar pengesahan itu untuk masing-masing dosen, dewan penguji itu tinggal klik saja setelah menelaah, mencermati draft terakhir skripsi mahasiswa, mereka tinggal klik di sistem Siakat masing-masing dosen.
Begitu pula mahasiswa akan juga langsung terhubung dengan informasi itu, sehingga tidak memerlukan hal-hal yang sifatnya manual. Nah, kemudian apabila ada perubahan, cenderung ada keterlambatan informasi. Begitu ya klaimnya mahasiswa. Padahal kalau dari kami telah berupaya untuk secepatnya menyebarluaskan informasi resmi dari departemen ya. Apalagi terkait dengan perubahan-perubahan pengurusan administrasi ya. Informasi resmi ini telah kami sebarkan baik lewat grup kemahasiswaan di Departemen Akuntansi. Kita punya grup untuk masing-masing angkatan dan masing-masing jurusan. Selain itu juga kita sebarkan informasi resmi departemen itu melalui berbagai channel informasi Departemen Akuntansi. Kita punya website yang beralamat di akuntansi.feb.um.ac.id. Semoga teman-teman rajin untuk melihat informasi yang ada di website. Kemudian yang kedua ada Instagram, ada accounting, kita ada di accounting.feb.um Instagramnya. Jadi segera follow Instagram Departemen Akuntansi bagi yang belum. Dan kemudian ada YouTube-nya, YouTube Departemen Akuntansi, Studio Akuntansi Feb UM. Kalau YouTube Himpunan Mahasiswa Departemen apa namanya? HMD Akuntansi. HMD Akuntansi ya. Kalau miliknya Departemen Akuntansi ada Studio Akuntansi Feb UM. Nah, permasalahannya. Ketika kami sudah menyebarluaskan informasi itu, gitu, mahasiswa ternyata tidak membaca informasi itu. Ada nggak kemungkinan itu kira-kira? Ada. Selalu ada, padahal kami sudah menyebarkannya lewat berbagai channel itu, bahkan langsung lewat ketua offering, bahkan langsung lewat grup masing-masing angkatan itu. Nah, apakah dicermati informasi itu? Jadi hari ini mahasiswa kalau tidak pasang mata, pasang telinga, melihat semua informasi yang ada, itu kita akan jadi ketinggalan informasi. Nah, itu sangat disayangkan sekali, saudara. Sehingga menurut saya tidak benar bahwa kalau dikatakan bahwa informasi selalu terlambat disebarkan. Atau mungkin hari ini mungkin ada input untuk kami, mungkin informasi apa yang cenderung telat gitu untuk disebarluaskan sehingga bisa kami evaluasi. Misalnya bagaimana, karena kami tidak tahu gitu, dari pertanyaan tadi kan tidak terlihat ya informasi apa yang ketinggalan informasinya itu. Informasi jenis apa yang terlambat kami menyebarluaskannya sehingga kami bisa memperbaikinya di masa mendatang. Dari Cantika apakah? Mungkin dari saya karena saya belum mengalami, jadi saya belum ada sih Bu. Ini kan kami hanya menyampaikan untuk aspirasi dari mahasiswanya. Mungkin kedepannya apabila ada yang terlambat mungkin akan dikonfirmasikan ulang ke Bu Diana gitu. Baik, terima kasih. Jadi intinya pada prinsipnya kita happy sekali sih menerima aspirasi mahasiswa, dan kalau kemudian ada hal-hal yang lebih detail, yang informasi yang lebih konkret gitu, bisa disampaikan juga sehingga kami bisa lebih paham di mana titik lemah kami untuk bisa diperbaiki berikutnya gitu. Oh ya, yang ketiga ya tadi tentang pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi saat jam kerja, mungkin petugas administrasinya atau staf itu tidak ada di tempat. Nah, ini kok rasa-rasanya tidak benar juga ya kalau terjadi hal seperti itu, karena staf Departemen Akuntansi itu selalu hadir, sudah ada di kantor pada jam kerja. Jam kerja kami itu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Ada break tentu saja, istirahat siang di siang hari sekitar jam 11.30 sampai jam 1 siang. Iya, sekitar itu. Nah, itu untuk istirahatnya. Kalau staf dulu 2, saudara, kami beritahukan ini baru 1 bulan ini, kemudian ada reorganisasi, restrukturisasi, sehingga kami hanya memiliki 1 staf di tiap departemen. Bagaimana dengan pimpinan departemen? Apakah mudah ditemui di kantor gitu? Kami telah berupaya juga untuk selalu hadir pada hari kerja, pada jam kerja.
kami tidak akan ada di ruang Departemen Akuntansi jika memang ada kegiatan-kegiatan di luar. Misalnya mengajar, karena kami juga adalah dosen. Kemudian yang kedua apa? Pertemuan. Ya, berbagai meeting, karena kami pimpinan di departemen sehingga akan banyak sekali meeting yang harus kami hadiri ya. Kemudian yang ketiga, tugas kami juga melakukan yang sering untuk meninggalkan kantor itu menguji skripsi, tesis dan disertasi ya. Itu berarti tidak mungkin di ruang kantor itu. Kemudian yang berikutnya apa lagi ya? Kegiatan semacam ini misalnya saya diundang oleh HMD Departemen Akuntansi di ruang podcast, maka tentu saja saya tidak akan ada di ruang Departemen Akuntansi. Nah, problemnya apa ini problemnya? Seringkali justru mahasiswa sendiri yang ketika kami minta untuk datang ke ruang Departemen Akuntansi itu mereka yang tidak bisa. Mereka tidak bisa atau enggan atau malu atau apa ya. Jadi memang ada berbagai personal reason di balik enggannya mereka untuk datang ke kantor. Bahkan ada yang tidak tahu di mana letak ya ruang kantor Departemen Akuntansi. Ada gitu loh dari mahasiswa kita itu yang belum tahu. Maka lewat podcast ini saya beritahukan kepada mahasiswa bahwa ruang kantor Departemen Akuntansi itu ada di gedung D7 lantai 2 ya. Jadi silahkan ada any problems, silahkan datang ke kantor Departemen Akuntansi. Kami akan dengan senang hati melayani saudara. Begitu. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Bu Diana. Mungkin dari teman-teman akuntansi sendiri harus lebih cermat untuk menggali dan menemukan informasi karena dari departemen sendiri sudah memberikan wadah untuk mahasiswa untuk menemukan informasi mulai dari website maupun sosial media akuntansi. Dan buat teman-teman akuntansi juga jangan sungkan untuk menemui dosen dan mampir ke ruang departemen. Walaupun sekedar say hi atau bilang assalamualaikum Bu Diana, senang sekali. Oh ini mahasiswa saya. Mungkin kita lanjut ke aspirasi yang ketiga nih Bu. Aspirasi yang ketiga ini berkaitan dengan kerjasama mitra kerja. Dari teman-teman akuntansi sendiri memiliki harapan bahwa departemen untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra kerja. Khususnya dengan perusahaan yang multinasional dengan alasan mahasiswa sendiri dapat meningkatkan kesempatan karir, baik dalam bentuk kampus sharing ataupun kerjasama pengembangan karir mahasiswa. Untuk terkait ini dari Bu Diana sendiri ada tanggapan ataupun saran? Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi aspirasi tentang pengembangan kerjasama ini. Ini adalah satu fokus kerja kami memang pada tahun ini dan tentu saja akan kami lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pengembangan kerjasama sebenarnya telah kami lakukan secara intensif dengan berbagai mitra, baik itu perusahaan, kemudian stakeholder yang relevan lainnya seperti KAP, Kantor Akuntan Publik, karena kita sangat relevan dengan bidang itu, kemudian kantor konsultan pajak, juga kalau untuk pendidikan akuntansi tentu saja mitra kami adalah sekolah-sekolah, kemudian kementerian-kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan instansi-instansi turunannya yang ada di bawahnya seperti itu, dan juga kerjasama dengan berbagai universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu telah kami lakukan. Berapa banyak kerjasama yang telah dilakukan dan berapa banyak instansi yang telah menjalin kerjasama dengan kita itu bisa dicek oleh mahasiswa lewat laman sikarsa.um.ac.id gitu. Jadi itu laman UM yang khusus terkait dengan kerja sama ya dengan mitra-mitra, sehingga silahkan saudara akses laman itu sikarsa.um.ac.id. Nah, terkait dengan kampus hiring atau rekrutmen, kesempatan karir, itu sebenarnya event seperti itu telah dan selalu diselenggarakan oleh Pusat Karir UM. Ada yang sudah tahu Pusat Karir UM? Baru mendengar. Baru. Nah, itu adalah satu unit di UM yang memang menangani tentang itu. Jadi, informasi tentang Pusat Karir UM ini dapat dilihat di laman
pusat karier gitu tulisannya, pusatkarir.um.ac.id gitu. Jadi cek ya. Makanya jangan sampai dilewatkan, banyak sekali informasi berharga yang belum tersentuh oleh mahasiswa gitu loh ya. Nah, tadi tentang kerjasama, yang kedua tentang pusat karir. Nah, pusat karir ini layanannya kalau saudara buka itu lengkap loh ya. Ada tentang perencanaan karir, ya, ada tentang konseling karir tuh. Jadi masih mahasiswa aktif, belum alumni, berarti kita perlu untuk melakukan perencanaan karir maupun konseling karir, termasuk konseling akademik. Ini di bawah kendali pusat karir. Jadi kalau ada masalah ingin konseling karir ini bagaimana ya? Saya ini passionnya di sini, tetapi misalnya orang tua pinginnya saya ke arah mana begitu, maka Anda bisa konsultasi pada ahlinya yang ada di situ. Selain konsultasi karir juga konsultasi akademik, ya. Hal-hal yang mengganggu tentang akademik itu ada konselornya sendiri-sendiri di situ. Bahkan mereka online ya, bisa dihubungi secara online. Jadi cek pusatkarir.um.ac.id, termasuk konseling tentang asmara barangkali. Waduh. Oh, jangan salah ya, masalah asmara itu bisa mempengaruhi Akademik. Yes. Ya. Sehingga itu penting untuk kemudian jangan disimpan sendiri kalau memang itu ternyata sangat mengganggu baik fisik maupun mental mahasiswa. Kalau itu sudah sangat mengganggu, jangan ragu untuk datang ke ya, di bawahnya ada pusat konseling ya. Ada pusat konseling. Nah, kemudian lagi-lagi yang jadi titik kritis di sini adalah mahasiswa harus proaktif mencari informasi betul ya yang disediakan oleh kampus itu. Sehingga kemudian jangan mengklaim kampus nggak menyediakan informasi apapun tentang lowongan kerja misalnya. Padahal di pusat karir itu sudah ada dan setiap tahun ada eventnya. Kalau tidak salah seringnya itu di Geraha Cakrawala atau di stadionnya itu banyak sekali bursa lowongan kerja. Ada yang langsung interview gitu ya dengan berbagai mitra, berbagai perusahaan besar di sana. Untuk pengembangan kerjasama dengan yang ditanyakan tadi dengan berbagai perusahaan multinasional atau perusahaan dengan skop lebih besar, ini akan terus kami upayakan. Terima kasih sekali lagi saran-sarannya. Semoga akan lebih banyak lagi mitra kerjasama kami. Minggu kemarin kami sudah berbincang ya dengan Pertamina misalnya, karena masih jarang mahasiswa kita yang magang di Pertamina. Gitu. Sehingga harapannya ke depan mahasiswa bisa lebih banyak yang masuk ke BUMN besar tersebut. Mohon doanya agar kita bisa terus menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Juga perusahaan lokal itu juga penting juga karena itu yang menjadi dari situlah kemudian perekonomian nasional itu kemudian bisa bergerak, bisa naik gitu. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan dengan level global saja. Nah, lagi-lagi nih yang perlu di-highlight oleh Sobat Akuntansi yaitu pentingnya mencari informasi dari web yang telah disediakan baik dari kampus maupun dari departemen sendiri. Contohnya tentang mitra kerja bisa dicari di pusatkarir.um.ac.id. Dan teman-teman jangan lupa ya, habis nonton podcast ini langsung cek di laman-laman yang telah Bu Diana sampaikan tadi. Betul sekali, biar tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya untuk aspirasi, yaitu berkaitan dengan program yang ada di Departemen Akuntansi sendiri, Bu. Perlu kita ketahui bahwasannya akuntansi merupakan salah satu departemen unggulan nih yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, jadi ada saran yaitu terkait untuk menambahkan program berupa program baik bentuk KKN, KKP atau short course, baik ke tingkat luar negeri secara offline, baik menggunakan dana secara parsial atau full funded. Mungkin dari Bu Diana sendiri ada tanggapan atau mungkin sudah terpikirkan nih oleh departemen bahwasannya oh iya nanti ke depannya ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini menarik sekali gitu loh, karena sebenarnya semua program yang ditanyakan tadi sebenarnya sudah ada. Program-program itu telah ada, saudara, dan itu di bawah kendali Kantor Urusan Internasional UM. Gitu.
Nah, biasanya kantor urusan internasional UM itu akan menyebarkan informasi itu diturunkan ke departemen di UM, dan kemudian departemen akan melakukan rekrutmen mahasiswa mana yang kemudian tertarik untuk mengikuti program-program tersebut. Ini yang ditanyakan adalah program-program yang sifatnya internasional, begitu kan ya? KKN, ke luar negeri gitu ya, baik yang partial maupun yang fully funded. Nah, informasi dari KUI itu telah kami sebarkan juga lewat channel-channel Departemen Akuntansi maupun grup-grup. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya ini apa? Respon mahasiswa itu ternyata untuk program-program yang sifatnya internasional itu ternyata tidak sebesar yang kami harapkan. Jadi masih sepi peminat. Nah, ini juga kendala bagi kami karena program jangankan yang sifatnya internasional, yang sifatnya domestik saja, kalau tidak ada upaya proaktif ya, kolaborasi yang cantik antar berbagai pihak yang relevan, baik departemen maupun mahasiswa, maka niscaya program-program semacam ini juga tidak akan bisa terselenggara, tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Contoh program yang telah kami sebarluaskan informasinya, nah ini biar nggak hanya sekedar, jangan-jangan Bu Diana hanya cerita aja gitu. Sudah betul-betul kami sebarkan informasinya. Yang pertama SIROM, Student International Outbound Research Mobility, itu juga sudah kami sebarkan dulu. Gitu. Memang yang diambil itu hanya 1 atau 2 begitu per departemen, yang diharapkan UM memang ada targetnya ya, ada pagunya sendiri-sendiri untuk tiap departemen seperti itu. Itu pun susah sekali kami mendapatkannya, untuk mendapatkan talent untuk bisa memenuhi kriteria itu, karena untuk yang going global, yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke luar negeri itu kan membutuhkan tidak hanya piawai pada substansi keilmuan akuntansi gitu misalnya, tapi juga apa? Yang bahasa Inggris. Yes, bahasa Inggrisnya. Sehingga saya dorong mahasiswa akuntansi untuk bisa bahasa Inggris. Ya, untuk happy berbahasa Inggris, kemudian melakukan segala upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena akuntansi itu pasti akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ya going global gitu. Akuntan itu going global, bahkan laporan keuangan yang dihasilkan itu ya biasanya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sudah sangat biasa, apalagi untuk kepentingan komunikasi. Nah, berbagai program yang diluncurkan oleh kantor urusan internasional yang sifatnya going global ini juga membutuhkan kemampuan yang sangat kritikal itu, yaitu kemampuan bahasa Inggris, dan itu yang sulit kami dapatkan talentnya. Nah, itu mungkin itu salah satu sebab respon mahasiswa lemah terhadap informasi yang telah kami sebarkan. Lalu ada International Inbound Research Mobility, KKN luar negeri, itu baru saja kapan itu kami sebarluaskan partial funding. Jadi fundingnya sebagian saja yang ditanggung, misalnya hanya keberangkatan. Ya misalnya tiket gitu misalnya, tetapi living cost-nya ditanggung mahasiswa sendiri. Itu pun sepi peminat. Ya coba bagaimana gitu loh, apa yang harus departemen lakukan gitu, padahal sudah diupayakan. Bahkan kita punya MBKM ya, magang yang skema PKKM, semoga ini kakak-kakak ini sudah membaca juga informasinya. Itu kami subsidi 1,2 juta per bulan untuk living cost selama 5 bulan. Kami tanggung juga transport PP-nya. Itu masih saja kurang peminat. Bayangkan. Padahal kami mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk magang MBKM. Tentu saja di luar UM, kami subsidi itu 1,2 juta per bulan kami berikan dana itu selama 5 bulan. Transportnya PP juga kami tanggung, tapi ternyata kurang peminat. Setelah kami usut ternyata problemnya apa? Mahasiswa kurang membaca informasi. Ya, mahasiswa itu tidak membaca informasi yang sudah kami sebarluaskan, gitu kurang loh. Proaktif. Ya, sehingga tingkatkan literasi. Saya pikir ini kata kuncinya, ya, agar mahasiswa lebih proaktif mencari dan menerima informasi serta mencerna informasinya, dan segera melakukan tindak lanjut atas informasi itu. Jangan sekedar kemudian dibaca, sudah. Diabaikan. Nah,
Ini yang mau kami sebarkan dalam waktu dekat ini adalah tentang riset kerjasama dengan kampus luar negeri. Jadi bagi mahasiswa yang sekarang sedang menempuh skripsi, ada peluang untuk kami joinkan supervisornya dengan kampus di luar negeri. Kita lihat ya bagaimana animonya. Sekarang kami akan membuat pamfletnya dan akan kami sebarkan. Kita lihat dari ratusan mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, berapa persen yang akan tertarik dengan program ini. Kami berharap banyak dan program-program internasional ini telah kami sebarluaskan sekali lagi. Tinggal upaya proaktif dari mahasiswa untuk membaca, mencermati, dan melakukan tindak lanjut atas informasi yang kami sebarkan. Semoga banyak talent-talent berbakat ini yang sesuai untuk memenuhi kriteria berbagai program yang sifatnya internasional. Amin. Jawaban yang sangat-sangat menarik dan luar biasa dari Bu Diana. Mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri harus lebih aktif dari sekarang untuk mencari dan menggali informasi terkait program-program dari Departemen Akuntansi sendiri. Dan dari Departemen juga sudah menyediakan wadah untuk kita mengembangkan diri seperti pengembangan karir ataupun yang lain, bahkan sampai ke tingkat luar negeri. Jadi teman-teman harus excited dan lebih aktif lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa informasi-informasi dari Bu Diana sendiri kita harus bisa simak lebih banyak lagi karena buat kepentingan kita sendiri juga. Nah, benar sekali nih. Dari Sobat Akuntansi nampaknya juga masih kurang proaktif nih akan kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh departemen. Maka dari itu, dari Sobat Akuntansi harus lebih proaktif lagi dan lebih membaca lagi informasi-informasi yang ada di departemen maupun di universitas. Dan sekarang kita lanjut ke aspirasi yang terakhir ini, Bu. Aspirasi terakhir ini berkaitan dengan mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi. Dari teman-teman S1 Pendidikan Akuntansi ingin menjadikan mata kuliah akuntansi perbankan menjadi mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pendidikan. Alasannya karena saat mereka mengadakan ataupun melaksanakan asistensi mengajar di sekolah, ada mata pelajaran perbankan dan dari mahasiswa sendiri harus paham mekanisme akuntansi perbankan sendiri. Selain membahas tentang akuntansi perbankan, terdapat juga mata kuliah komputer akuntansi. Di sini terdapat permasalahan karena banyaknya software yang digunakan dalam mata kuliah ini. Jadi dari mahasiswa sendiri perlu waktu yang lebih panjang untuk memahami mata kuliah ini. Dari Bu Diana sendiri, adakah tanggapan solusi terkait permasalahan ini, Bu? Ya, baik, terima kasih atas aspirasinya. Ini aspirasi terakhir tadi dikatakan oleh Mas Ri. Yang pertama tentang perlukah mata kuliah akuntansi perbankan ini kemudian dirubah statusnya dari mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib. Itu kan aspirasi dari mahasiswa. Perlu kami sampaikan bahwa kurikulum itu terus kita update secara periodik, ya, secara periodik. Updating kurikulum itu kita lakukan dengan cara melakukan evaluasi internal dari dalam, kita dengarkan aspirasi dari dosen dan mahasiswa. Sehingga terima kasih ini tadi mahasiswa ini termasuk juga aspirasi yang akan kami jadikan pertimbangan untuk updating kurikulum. Dan kemudian yang kedua, ini hal yang sangat penting adalah kita melakukan updating kurikulum dengan mendatangkan atau meminta masukan dari para stakeholder. Untuk S1 akuntansi, pembaharuan kurikulum di S1 akuntansi, maka stakeholdernya adalah ya perusahaan-perusahaan, ya, kemudian KAP, kantor konsultan pajak, dan stakeholder lain yang relevan. Nah, kalau untuk pendidikan akuntansi, maka stakeholder yang relevan untuk kami datangkan, kami dengarkan masukannya, kami minta untuk mengkritisi kurikulum S1 pendidikan akuntansi adalah sekolah. Betul. Mitra kami di sekolah. Kami telah memiliki mitra-mitra di banyak sekolah, tempat mahasiswa melakukan praktek mengajar. Istilahnya sekarang adalah asistensi mengajar selama 1 semester. Nah, sekolah yang memiliki program keahlian akuntansi itu kaprodinya, kepala program studinya itu biasanya kami mintai saran atau masukan terkait dengan kurikulum yang kita miliki. Itu secara reguler kita lakukan 2 tahun sekali. Nah, kemarin itu baru terselenggara sekitar 2 bulan yang lalu itu sudah terselenggara juga, sehingga kami berikan
ini loh kurikulum kita, kurikulum kami di Departemen Akuntansi khususnya untuk program S1 Pendidikan Akuntansi. Mohon Bapak Ibu, para kaprodi, kepala sekolah ya, itu untuk memberikan masukan apakah ini telah relevan, apakah kurikulum kami ini dapat membentuk mahasiswa dan lulusan pendidikan akuntansi yang cakap untuk menjadi guru akuntansi profesional gitu. Nah, akan ada banyak masukan dan itu sudah kami tampung semuanya dan kami tindak lanjuti untuk membuat kurikulum 2023. Tidak semua mata pelajaran yang ada di SMA atau SMK itu kemudian otomatis akan menjadi mata kuliah Wajib. ya, mata kuliah kita gitu ya. Atau harus muncul di mata kuliah kita. Kita harus sesuaikan ya dengan apa profil graduate yang akan kita hasilkan itu seperti apa. Tentu saja itu juga menjadi bahan pertimbangan. Struktur kurikulum di SMK itu akan juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi kita. Selama ini memang akuntansi perbankan masih menjadi mata kuliah pilihan. Jika mahasiswa merasa itu adalah mata kuliah yang sangat penting untuk dipelajari, maka apa yang perlu dilakukan mahasiswa? Mencari tempat untuk belajar sendiri secara mandiri. Selain itu, Mungkin memilih mata kuliah tersebut. ya, memilih mata kuliah tersebut gitu loh. Jadi dari serangkaian, katakanlah ada 10 mata kuliah dan Anda hanya wajib lulus sekian mata kuliah ya, misalnya 9 SKS berarti misalnya 3 mata kuliah saja misalnya ya. Maka ya pilihlah akuntansi perbankan sebagai salah satu mata kuliah pilihan yang Anda ambil. Kita punya misalnya mata kuliah data analytics misalnya atau advanced Excel misalnya ya, yang kekinian gitu misalnya advanced Excel for accountant. Nah, kalau saudara menganggap itu penting maka ambillah itu. Jadi jangan hanya berdasarkan yang wajib-wajib saja diambil atau ikut-ikutan temannya untuk mengambil mata kuliah pilihan itu, tetapi berdasarkan apakah itu urgent bagi Anda, apakah itu sesuai dengan passion atau kompetensi yang ingin Anda capai begitu. Nah, tapi tentu saja ini akan jadi bahan pertimbangan penting kita untuk apakah ini kemudian akan di-up untuk ke mata kuliah wajib. Yang kemarin berdasarkan masukan dari Dewan Guru di sekolah-sekolah memang belum sampai ke ranah itu gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang menjadi bahan pertimbangan penting, misalnya memperbesar SKS untuk praktikum akuntansi misalnya, yang seperti itu yang difokuskan oleh para stakeholder kita itu yang seperti itu, atau untuk akuntansi pemerintahan gitu. Tapi lagi-lagi tidak semua hal yang disebutkan oleh stakeholder itu akan kemudian otomatis langsung diambil mentah-mentah. Gitu. Akan kita pertimbangkan apakah itu sesuai dengan profil lulusan yang ingin kita capai. Gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi apa ya Mas? Tentang mata kuliah komputer akuntansi, Bu. Jadi di aspirasi ini mahasiswa sendiri juga mengeluhkan kalau untuk mata kuliah komputer akuntansi sendiri karena banyaknya software, jadi perlu pemahaman yang panjang. Untuk terkait ini dari Bu Diana sendiri ada saran ataupun solusi terkait permasalahan ini? Iya. Terima kasih atas aspirasi terkait komputer akuntansi ini. Berarti ada dua problem sepertinya, masalah durasi dan masalah konten yang diajarkan. Nanti kita akan diskusi dengan para pengampu mata kuliah komputer akuntansi ini. Tetapi untuk yang kurikulum terbaru, kita untuk digitalisasi akuntansi memang telah memperbesar SKS-nya untuk kurikulum 2023 bagi mahasiswa baru 2023. Ini struktur kurikulumnya telah kami sesuaikan sehingga untuk mata kuliah semacam ini itu telah kami perbesar jumlah SKS-nya. Jadi tidak sekitar 3 tetapi bisa 4 atau 5 SKS gitu. Nanti mahasiswa seringkali harus mencermati struktur kurikulumnya ya. Jangan sampai kemudian sudah mau yudisium baru mencermati, baru ketahuan kalau ada beberapa mata kuliah yang belum diambil. Sering sekali terjadi. Jadi sudah mau yudisium baru kurang 2 mata kuliah ternyata. Padahal kita harus lulus 146 SKS untuk
program sarjana, itu 146 SKS. Jadi harus mencermati struktur kurikulum masing-masing, karena bisa jadi misalnya kurikulum berapa yang dipakai? Saudara angkatan berapa? 2022. Oh, 2022. Berarti kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Ayo. Ayo. Coba dilihat lagi. 2020. Ada kurikulum 2020. Karena kita lakukan updating itu tidak tiap tahun sekali. Kalau Mas Re? Sama. Untuk angkatan di atasmu berarti akan digunakan kurikulum misalnya kurikulum 2018 gitu. Dan seterusnya. Nanti untuk yang mahasiswa baru ada kurikulum baru namanya kurikulum 2023. Sekali lagi setelah kita melakukan updating kurikulum, restrukturisasi kurikulum dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan mendengarkan masukan dari para stakeholder yang terkait. Begitu. Wah, jawaban yang cukup memuaskan nih dari Bu Diana. Jadi dari teman-teman untuk memperluas pengetahuan tentang akuntansi perbankan dan juga komputerisasi akuntansi, maka dari teman-teman bisa mengambil mata kuliah tersebut apabila memang dibutuhkan dari teman-teman sendiri. Dan dari teman-teman sendiri juga bisa mencari informasi atau bertanya kepada dosen-dosen yang ada di Departemen Akuntansi. Dan perlu di-highlight juga buat teman-teman akuntansi, pesan dari Bu Diana sendiri, dari mahasiswa sendiri harus lebih cermat untuk menggali informasi, dan yang pasti untuk teman-teman akuntansi juga harus memenuhi sesuai kebutuhannya, jangan ikut-ikutan teman juga. Benar sekali, namun sayangnya tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara podcast kali ini, mungkin dari Bu Diana bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi yang telah mengundang saya untuk mengikuti podcast dengan tajuk Aksara. Akuntansi Bersuara. Yuk sekali lagi, yuk bareng-bareng. Aksara. Akuntansi bersuara. Ini tagline yang bagus sekali ya. Saya Sebenarnya senang. Gimana itu ada panjangnya, Ada Bu. tagline-nya, Bu. Tagline-nya itu gimana? gali informasi, hantarkan aspirasi. Oh, salah ya. Jadi aksara itu Akuntansi Singkatan. bersuara. oh singkatan, tetapi kemudian ada Tagline-nya sendiri. Apa tadi tagline-nya? Gali informasi, hantarkan aspirasi. Gali informasi, hantarkan Aspirasi. Ada gayanya tersendiri enggak? Enggak Nggak ada sih, Bu. Bu. Harus dipikirkan berarti ada gayanya tersendiri itu. Bagus ini nama aksara ini, akuntansi bersuara, dan pesan saya tentu saja penyampaian aspirasi ini sedapat mungkin bisa digali dari lebih banyak melibatkan mahasiswa secara luas, jadi tidak sedikit saja, tidak segelintir saja yang memberikan aspirasi itu, sehingga kami bisa mendapatkan informasi atau input dari mahasiswa dengan lebih luas gitu ya. Jadi betul-betul merepresentasikan sejumlah ribuan mahasiswa di Departemen Akuntansi, itu sih harapannya. Itu pertama, terima kasih telah diundang di podcast ini. Yang kedua, selaku pimpinan Departemen Akuntansi, kami berharap mahasiswa selama menjadi mahasiswa mengikuti perkuliahan ini benar-benar mencari pengalaman terbaik yang sebanyak-banyaknya, tidak hanya di perkuliahan semata tetapi juga di berbagai kegiatan keorganisasian mahasiswa. Seperti teman-teman yang di sini, yang hadir di sini, ini adalah mahasiswa yang aktif ya, ikut kegiatan organisasi, dan itu tidak hanya mengasah hard skill tapi juga yang paling penting adalah soft skill, dan itulah yang akan dibutuhkan nanti sekembalinya nanti ketika kita sudah kembali ke masyarakat, ketika sudah lulus dan menjadi alumni UM, sehingga menjadi alumni yang profesional, yang bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi galilah sebanyak mungkin, carilah sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman berharga. Jika ada program-program dari Departemen Akuntansi, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, be active, be proaktif. Jadi ikutilah program-program itu. Maka dari situ Anda akan mendapat pengalaman yang kaya, dan itu akan lekang, tidak akan lekang oleh waktu, itu yang akan menjadi pengalaman berharga, dan akan Anda bawa pengalaman itu sampai nanti sepanjang hayat kita gitu. Saya pikir itu dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bu Diana yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai aspirasi-aspirasi mahasiswa kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pendengar setia podcast Aksara kali ini. Tetaplah berkomitmen dalam menjadikan setiap harinya sebagai kesempatan untuk meraih kesuksesan. Kami harap kalian tetap semangat dan terus mengikuti episode Aksara lainnya. Aksara, gali informasi, hantarkan aspirasi. Tidak boleh. Jangan lupa nanti ikut AFES. Jangan lupa tentang Aves. Jangan lupa progres tembak.